Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok E, mata kuliah Etika Profesi, ingin mempresentasikan tentang materi sertifikasi. Nah, saya sendiri bernama Hasan Amida Syafruddin. Saya Syahrul Ilyas Basnawaji. Saya Joni Wahyu Krismawan. Saya Dias Asisa Riftia. Saya Triska Anindya Mastipi. Saya Christian Hindarta. Saya Maisya Rindra. Saya Denugro Marjuki. Saya Nadia Dani Elok Pratiwi. Apa itu sertifikasi? Sertifikasi adalah suatu usaha yang dilakukan individu untuk meningkatkan kompetensi dirinya dalam bidang tertentu. Nah, contohnya, saya mahasiswa teknik informatika yang bergelut di dunia IT. Nah, di dunia IT sendiri itu tentunya banyak sekali konsentrasi yang bisa ditekuni. Salah satunya, contohnya jaringan web, Android, data science, machine learning, dan lain sebagainya. Nah, saya kasih contoh lagi. Saya ingin konsentrasi di bidang Android. Nah, tentunya Android itu banyak sekali lembaga sertifikasi yang membuka. Nah, salah satunya yaitu di luar negeri ya, contohnya itu ada sertifikasi AAD, Association Android Developer. Nah, sertifikasi ini merupakan sertifikasi AAD yang tertinggi di bidang Android. Nah, ketika kita udah dapat sertifikasi ini, tentu kita semakin diakui oleh sebuah perusahaan. Karena untuk mendapatkan sertifikasi ini, kita perlu melalui beberapa tes dan ujian yang lain-lain. Next, Mas. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, yaitu suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan mutu kompetensi guna mencapai titik profesional dalam bidang yang digelutinya. Nah, apa sih tujuannya sertifikasi? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas diri. Nah, sertifikasi itu berguna untuk meningkatkan kualitas diri. Maksudnya adalah kualitas diri kita itu dapat dilihat dari seberapa banyak kita memiliki sertifikat. Nah, sebenarnya sertifikat itu hanya hal yang bisa kita tunjukkan kepada sebuah perusahaan. Namun skill juga kita perlu ditingkatkan juga. Jadi sertifikasi ini hanya digunakan untuk menunjukkan bahwa kita itu profesional di bidang ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sertifikasi tentang Android. Nah, yang kedua yaitu membentuk standar kerja yang tinggi. Maksudnya adalah standar kerja di sini ketika kita sudah memiliki sertifikasi yang tingkat internasional, nah kita dapat diakui sebagai seseorang yang profesional atau biasa disebut dengan senior. Kalau di konsentrasi di bidang Android ya itu bisa ada senior Android developer. Nah, yang ketiga yaitu mendapat sertifikat yang diakui oleh lembaga. Nah, ini yang juga kita butuhkan guna menampilkan bahwa kita memang kita konsentrasinya atau kita ahli di bidang tersebut. Sertifikasi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, sertifikasi nasional. Sertifikasi nasional adalah sertifikasi yang berlaku secara nasional dan umumnya dikeluarkan oleh lembaga nasional atau prinsipal pemilik produk yang berkaitan dengan sertifikasi keahlian pada bidang tersebut. Yang kedua, sertifikasi internasional. Sertifikasi internasional adalah spesifik yang berlaku secara internasional dan umumnya dikeluarkan oleh lembaga internasional dan atau prinsipal pemilik produk yang berkaitan dengan sertifikasi keahlian pada bidang tersebut. Contohnya seperti yang kita ketahui yaitu mungkin dari Microsoft, perusahaan Java dan lain-lain. Yang ketiga, sertifikasi akademik. Sertifikasi akademik yang memberikan gelar sarjana, master, dan lain-lain. Sayangnya, sertifikasi akademik sulit memiliki implementasi langsung dalam industri
disebabkan karena kecepatan perubahan serta standarisasi antara universitas. Yang keempat, sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas spesifik dalam bidangnya. Yang pertama ada Certificate of Competency. Sertifikat ini berdasarkan level kualifikasi dan jenjang jabatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Certificate of Competency atau sertifikat kompetensi merupakan bukti pengakuan atau kompetensi seseorang setelah melakukan uji kompetensi dari suatu bidang keahlian. Yang kedua, Certificate of Attainment. Sertifikasi ini atas unit kompetensi yang jenjang jabatannya berdasarkan kebutuhan pasar. Kedua jenis sertifikasi tersebut di atas disusun berdasarkan SKKNI. Next. Ada berbagai banyak sertifikasi dari internasional dan itu tergantung sesuai dengan keahliannya. Misalnya yang pertama, sertifikasi internasional untuk bahasa pemrograman pada Java. Sertifikasi ini dikeluarkan dari Sun Certification. Sun Certificate Programmer atau SCP adalah sertifikasi yang paling dasar. Sertifikasi ini diperoleh jika lulus ujian Sun Certification Programmer for the Java 2 Platform 1D4 yang biayanya mencapai $150. Beberapa kursus yang dapat diikuti adalah Java Technology for Structural Programmers, ditujukan bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman terstruktur seperti COBOL dan lain-lain. Selanjutnya Java Programming Language for Non-Programmer, untuk programmer yang tidak memiliki pengalaman melakukan pemrograman, dan Java Programming Language programmer yang berpengalaman dengan bahasa pemrograman yang lain. Lalu sertifikasi dari program Java yang kedua adalah Sun Certified Developer atau SCCD. Sebuah jenjang Sun selanjutnya adalah memiliki SCJP. Selain itu, Anda harus menyelesaikan tugas pemrograman yang dirancang untuk menguji aplikasi keterampilan Java Anda. Dalam menghadapi persoalan dunia nyata, ujian tugas pemrograman ini akan dikenakan biaya sekitar $250. Beberapa kursus yang dapat diikuti adalah Object Oriented Application Analysis and Design for Java Technology atau UML, yang merupakan kombinasi dari kuliah tugas dan diskusi yang mengajarkan analisa dan perancangan sistem menggunakan UML. Selain itu, Java Programming Language Workshop yang memberikan pengalaman praktis melakukan perancangan aplikasi menggunakan Java. Selanjutnya, sertifikasi program Java yang ketiga yaitu Sun Certified Architect atau disingkat SCIA, adalah sertifikasi premium dari Sun yang diperoleh setelah mendapatkan SCJP dan SCJD dan lulus sebuah ujian atau pengetahuan Java. Sertifikasi ini berfokus pada enterprise. Kursus yang dapat diikuti adalah Architecting and Designing J2EE, aplikasi dan developing application for the J2EE platform dari Sun. Kursus ini difokuskan pada topik-topik seperti konsep pemrograman, berorientasi objek, tingkat advance UML, dan Enterprise Java Beans atau EJP, dan aplikasi standar arsitektur desain patterns. Next, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang program Java Mobile.
Kali ini ada 4 sertifikat dari Sun. Yang pertama, Sun Certified Web Component Developer atau disingkat SCWCD. Sertifikat ini digunakan untuk pengembang komponen web tersertifikasi Oracle, dirancang bagi para profesional dalam teknologi serverless. Serverless sendiri adalah teknologi Java untuk aplikasi web yang berupa kelas digunakan untuk request protokol HTTP, misalnya HTML, XML, file, dan sebagainya. Kedua, ada Sun Certified Business Component Developer atau disingkat SCBCD. Sertifikat ini memerlukan keahlian Java Server Page dalam dan teknologi server seperti yang saya jelaskan tadi, yang digunakan untuk menyajikan layanan web dan konten web dinamis menggunakan Java Dual Platform. Yang ketiga ada Sun Certified Developer for Java Web Service atau disingkat SCD/JWS. Sertifikasi ini yang telah membuat aplikasi layanan web menggunakan komponen teknologi Java seperti yang didukung oleh paket pengembang layanan web Java dan JWS. Keempat, sertifikat Mobile Application Developer untuk pengembang J2ME atau disingkat SCMAD. Sertifikat profesional berkualitas tinggi meyakinkan mereka yang akan berbisnis bahwa Anda mempunyai keterampilan, telah diverifikasi oleh lembaga yang berkualitas dan diakui secara luas. Sangat penting untuk selalu memahami nilai akreditasi, terutama saat mengejar pendidikan dan kemajuan Anda sendiri. Yang berikutnya, program Microsoft.NET. Yang pertama ada Microsoft Certification Application Developer atau disingkat MCAD. MCAD ini dibuat untuk menunjukkan keterampilan dalam mengimplementasikan dan mendeploy aplikasi web atau desktop berbasis Windows dengan skala kecil sampai menengah. MCAD ditunjukkan untuk pekerjaan meliputi aplikasi, komponen atau layanan database dan jaringan berskala kecil sampai menengah pada platform Windows. Sertifikasi MCAD diperoleh setelah lulus 2 ujian dan 1 ujian pilihan dalam suatu area spesialisasi. 1 ujian dapat dipilih dalam spesialisasi Web Application Development atau Windows Application Development. Anda harus membuktikan diri dengan melewati suatu ujian keahlian menggunakan suatu produk server Microsoft atau melakukan implementasi aplikasi security dengan platform Microsoft.NET. Yang berikutnya, Microsoft Certificate Solution Developer atau disingkat MCSD. Sertifikat ini menandakan kemampuan seseorang dalam memimpin sebuah organisasi dan proses perancangan. Administrasi dari suatu solusi bisnis dengan menggunakan produk Microsoft. Sertifikat ini telah lulus dari 4 ujian inti dan 1 ujian pilihan, di mana ujiannya lebih sulit dari MCAD. Ujian ini meliputi suatu bidang Web Application Development, suatu ujian bidang Windows Application Development, suatu ujian bidang XML Web Service and Server Component, dan 1 ujian bidang Solution Arsitektur. Ujian pilihan Anda harus membuktikan diri dengan melewati suatu keahlian dalam menggunakan suatu produk Microsoft atau mengimplementasikan aplikasi security dengan format Microsoft.NET. Selanjutnya ada sertifikasi untuk database. Database Microsoft SQL Server, kemudian ada sertifikasi dari Microsoft Certified
DBID Database Oracle, ada sertifikasi dari Oracle. Oracle Certified DBA ini merupakan sertifikasi yang menguji penguasaan teknologi dan solusi Oracle dalam menjalankan peran sebagai administrator database. Jalur sertifikasi ini terdapat 3 jenjang sebagai berikut. Yang pertama ada Oracle Certified DBA Associate, yaitu untuk seseorang yang memiliki pengetahuan dasar yang memungkinkan bekerja sebagai anggota junior dalam sebuah tim yang terdiri dari administrator database atau pengembang aplikasi. Ujian dari sertifikasi ini meliputi dasar-dasar SQL dan administrasi database. Sertifikasi ini tersedia untuk database Oracle 9i dan Oracle 10G. Yang kedua, ada Oracle Certified DBA Professional, yaitu untuk pemegang sertifikasi jenjang associate yang ingin meningkatkan penguasaan teknologi Oracle dalam administrasi database. Ujian pada jenjang ini meliputi teknik-teknik lanjut dari administrasi database dan melakukan performance tuning. Selain itu, ujian tambahan atau opsional untuk spesialisasi manajemen database Oracle pada lingkungan sistem operasi Linux. Sertifikasi ini tersedia untuk database Oracle 9i dan Oracle 10G. Yang ketiga ada Oracle Certified DBA Master Oracle, merupakan jenjang tertinggi dalam jalur sertifikasi DBA dan ditunjukkan bagi mereka yang mampu menangani aplikasi dan sistem database yang memiliki karakter mission critical. Ujian OCM mengambil bentuk praktikum di sebuah lab khusus di mana kandidat diminta untuk memberikan solusi terhadap berbagai skenario permasalahan yang meliputi konfigurasi database, konfigurasi jaringan database, konfigurasi, dan penggunaan Oracle Enterprise Manager, dan hal-hal kritis seperti manajemen kinerja dan database recovery. Untuk wilayah Asia sampai Pasifik, ujian OCM hanya dapat dilakukan di lab Oracle yang terdapat di Hong Kong dan Seoul. Sertifikasi ini ditunjukkan bagi mereka yang ingin mendapatkan pengakuan akan penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan penggunaan teknologi Oracle seperti PL atau SQL dan Oracle Form dalam mengembangkan berbagai aplikasi dan solusi. Jalur sertifikasi ini memiliki 3 jenjang, yaitu yang pertama Oracle 9i PL atau SQL Developer Certified Associate. Profesional dengan sertifikasi jenjang ini memiliki pengetahuan dasar yang memungkinkan peran fungsional sebagai pengembang aplikasi Oracle 9i. Untuk sertifikasi ini, kandidat harus mengikuti 2 ujian yang meliputi dasar-dasar SQL dan PL atau SQL, serta teknik pemrograman dengan menggunakan PL atau SQL. Yang kedua, Oracle 9i Form Developer Certified Professional. Untuk memiliki sertifikasi ini, kandidat harus sudah memiliki sertifikasi jenjang OCA. Pemegang OCA yang ingin mendapatkan sertifikasi OCP harus mengikuti satu ujian yang meliputi materi pengembangan aplikasi internet menggunakan Oracle 9i Form. Yang ketiga, Oracle 9i AS Web Administrator. Sertifikasi ini ditujukan bagi mereka yang menginginkan pengetahuan dan keterampilan sebagai web administrator untuk Oracle 9i Application Server. Jalur sertifikasi ini baru menyediakan jenjang Oracle 9i AS Web Administrator Certified Associate. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, kandidat harus mengikuti satu ujian yang meliputi materi administrasi dasar Oracle 9i Application Server. Kemudian sertifikasi untuk Office. Microsoft Office. Sertifikasi Microsoft Office spesialis adalah sertifikasi premium untuk aplikasi desktop Microsoft. Sertifikasi ini merupakan sertifikasi dengan standar global untuk validasi keahlian dalam menggunakan Microsoft Office dalam meningkatkan produktivitas kerja. Fokus dari sertifikasi ini adalah kemampuan dalam mengevaluasi pemahaman menyeluruh terhadap program-program Microsoft Office dan Microsoft Project, menggunakan fitur-fitur advance
dan mengintegrasikan program-program Office dengan software lain. Sertifikasi Office spesialis tersedia dalam 3 jalur, yaitu Office 2003 Edition, Office XP, dan Office 2000. Untuk setiap jalur sertifikasi terbagi dalam 3 jenjang keahlian, yaitu Microsoft Office Specialist, Microsoft Office Expert, Microsoft Office Master. Selain itu, sertifikasi ini juga menawarkan sertifikasi khusus untuk Microsoft Project 2002 dan Microsoft Project 2000. Ujian sertifikasi Office Specialist untuk Microsoft Project difokuskan pada kemampuan menggunakan berbagai tool Microsoft Project dalam pelaksanaan berbagai tahap proyek. Ya, untuk sertifikasi di bidang jaringan, ada sertifikasi dari Cisco yang memiliki 3 jenjang, yaitu Cisco Certified Network Associate, Cisco Certified Network Professional, dan Cisco Certified Internetworking Expert. Selain itu, Cisco juga memiliki sertifikasi untuk jalur spesialisasi seperti Cisco Certified Designing Associate dan Cisco Certified Designing Professional. Jenis-jenis ini yaitu yang dari CCNA adalah profesionalnya supaya bisa untuk menginstal, mengkonfigurasi, dan mengoperasikan jaringan LAN atau WAN untuk jaringan kecil. Untuk CCNP, pemegang sertifikasi diharapkan bisa untuk menginstal, mengkonfigurasi, serta memecahkan masalah LAN atau WAN dengan skala yang lebih luas. Dan untuk mencapai jaringan ini, terdapat 4 jenis ujian, seperti membangun internetwork, multi-layer switch network, remote access network, dan troubleshooting. Untuk memperoleh 2 jenis sertifikasi tersebut, ada 2 cara yang bisa ditempuh dengan mengikuti kursus pada training center atau mengikuti pendidikan melalui Cisco Academy Program. Di Cisco Academy Program sendiri merupakan program pendidikan yang biasanya Cisco bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi maupun SMK yang jurusan TI. Jika ingin mengikuti training untuk ujian CCNA, ini seharusnya menyiapkan anggaran sekitar $500 US. Sementara untuk training CCNP diperlukan waktu setidaknya 20 hari dengan biaya sekitar $2.900 US. Menurut Kunijanto E. Sanggono, Marketing Manager Cisco di Indonesia, training ini sifatnya lebih ke penyegaran. Sebaiknya kandidat sudah memiliki pengalaman dan menangani masalah pada jaringan. Untuk CCIE adalah jenjang tertinggi dalam sertifikasi jalur Cisco, yang artinya pemegang sertifikasi ini telah mampu mengelola dan menangani berbagai masalah jaringan dalam skala yang enterprise. Jenjang ini tidaklah mudah untuk diraih karena setidaknya kandidat harus mengantongi sertifikasi CCNA dan CCNP sebelumnya. Tidak heran jika pemegang sertifikasi ini masih sangat jarang ditemukan karena untuk menguasainya lebih susah daripada yang sebelumnya. Yang keempat, ada Cisco Certified Designing Associate atau CCDA. Sertifikasi jaringan ini tuh lebih memfokuskan pada kemampuan dasar untuk mendesain suatu jaringan Cisco berdasarkan arsitektur jaringan yang bersifat tanpa batas. Biasanya pemegang sertifikasi ini tuh dapat mendesain infrastruktur router serta switch dan layanan yang melibatkan LAN, WAN, dan akses broadband untuk bisnis dan organisasi. Terus yang kelima, ada Cisco Certified Designing Professional atau CCDP. Ini tuh sertifikat menengah dengan penekanan pada desain LAN
dan One yang kompleks sertifikasi juga merupakan pengetahuan lanjutan tentang konsep dan prinsip desain jaringan yang diperlukan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan multilayer dan komponen jaringan. Dengan sertifikat CCDP, profesional jaringan dapat mendiskusikan, merancang, dan membuat pengalamatan dan perutaan tingkat lanjut, keamanan, manajemen jaringan, pusat data, dan arsitektur perusahaan multicast IP yang mencakup jaringan pribadi virtual dan domain nirkabel. Sertifikasi CDE ini aktif bertindak sebagai prasyarat untuk sertifikasi ini. Lanjut. Ada sertifikasi dari CompTIA. Sertifikasi ini tuh merupakan sertifikasi internasional teknologi informasi yang tidak terikat dengan produk tertentu dalam proses sertifikasinya, seperti sertifikasi Cisco. Memiliki sertifikasi CompTIA berarti keahlian dan kompetensi kita di bidang IT tidak dibatasi oleh produk vendor tertentu. Lanjut. Jenis dari sertifikasi CompTIA itu yang pertama ada CompTIA Network Plus, sertifikasi yang menguji penguasaan teknologi jaringan dalam menjalankan peran sebagai network support atau network administrator. Dengan memiliki sertifikasi ini, maka pemiliknya memiliki fondasi yang kuat dalam bidang infrastruktur jaringan, mencakup konsep maintenance, manajemen, serta troubleshooting-nya. Yang kedua ada CompTIA Security Plus. Sertifikasi ini menguji keahlian dan pengetahuan dalam bidang keamanan komputer. Pemilik sertifikasi ini memahami prinsip-prinsip serta konsep dasar keamanan komputer baik secara lokal maupun dalam ruang lingkup jaringan. Meliputi beberapa topik yang berkaitan dengan keamanan dalam berbagai industri, seperti komunikasi security, infrastruktur security, kriptografi, akses kontrol, dan external attack. CompTIA Plus. Sertifikasi ini merupakan bentuk validasi kemampuan bahwa seorang telah memiliki pengetahuan dasar di bidang hardware dan software. Ujian yang dilalui untuk mendapatkan sertifikasi ini adalah ujian pengetahuan terhadap teknologi hardware dan sistem operasi secara umum. Biasanya yang memiliki sertifikasi ini adalah seorang IT support dan helpdesk. Kemudian CompTIA Project Plus yang membuktikan keahlian dan pengetahuan untuk bidang proyek. Pemilik sertifikasi harus memahami dengan baik sekali seluk-beluk pengelolaan manajemen proyek sehingga proyek dapat dikerjakan memenuhi ketentuan biaya, mutu, dan waktu. Selanjutnya ada sertifikasi di bidang komputer, grafik, media, dan multimedia. Pada zaman sekarang, peluang karir di bidang komputer, grafik, dan multimedia sangatlah luas. Mulai dari desainer art director, web designer, multimedia artist, visualizer, visual effect artist, dan banyak lagi. Beberapa vendor yang mengeluarkan sertifikasi di bidang ini adalah Adobe, Macromedia, Autodesk, dan Maya. Sertifikasi dari Adobe. Adobe mengeluarkan sertifikasi yang bernama ACE atau Adobe Certified Expert. Merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Adobe untuk para graphic designer, web designer, developer, dan profesional bisnis yang ingin menunjukkan kemampuan mereka dalam memahami produk Adobe. Sertifikasi ini banyak digunakan di industri di bidang desktop publishing yang meliputi aplikasi Photoshop, Illustrator, dan InDesign, serta di bidang digital video meliputi aplikasi Premiere dan After Effects. Adobe membagi jalur sertifikasi menjadi dua, yaitu sertifikasi untuk produk dan spesialis. Untuk satu produk, misalnya ACE Adobe InDesign CS, artinya peserta telah lulus ujian Adobe InDesign CS. Selain itu, terdapat sertifikasi pilihan, yaitu ACE Print Specialist, Web Specialist, dan Video Specialist. Lalu selanjutnya ada sertifikasi dari Macromedia. Macromedia memiliki sertifikasi yang menunjukkan kemampuan seseorang telah menguasai satu atau lebih produk dari Macromedia. Sertifikasi yang dimiliki Macromedia yaitu yang pertama Certified Macromedia Flash MX Developer, yang kedua Certified Macromedia Flash MX Designer, yang ketiga Certified CoolFusion MX Developer, dan yang keempat Certified Dreamweaver MX Developer. Untuk memperoleh gelar tersebut, Anda bisa mengikuti
ujian di salah satu testing center VUE atau Virtual University Enterprise. Next. Lalu ada sertifikasi di bidang internet. CIW juga dikenal sebagai Webmaster Internet Bersertifikat. Program ini adalah salah satu sertifikasi yang diterima secara global yang membantu para kandidat untuk bekerja di organisasi teknologi informasi yang terkenal. Program ini terutama berkaitan dengan alat-alat yang diperlukan bagi para profesional untuk berkinerja baik di lingkungan kerja apapun. Ini menyiratkan bahwa pelatihan untuk program ini diperlukan dalam operasi perangkat keras dan perangkat lunak. Sertifikasi CIW akan cocok untuk kandidat yang bekerja sebagai desainer web, atau pengembang web, atau master web. Para profesional ini dapat mensertifikasi dengan master dalam sertifikasi perancang webmaster internet bersertifikat. Setelah mensertifikasi dengan program ini, para kandidat ini bisa mendapatkan lebih banyak penawaran dan dapat bertahan sepanjang waktu di bidang yang relevan. Certified Internet Webmaster atau CIW. Yang pertama ada CIW Associates, yaitu sertifikasi yang menguji penguasaan jasa teknologi internet seperti web browser, FTP, dan email. Web page authoring menggunakan XHTML dan dasar-dasar infrastruktur jaringan dan manajemen proyek. Sertifikat ini ditunjukkan bagi mereka yang bekerja sebagai business development, advertising, dan sales. Lalu yang kedua ada CIW Professional. Untuk mendapatkan gelar master terdapat 4 pilihan jalur, yaitu Master CIW Designer, ada Master CIW Administrator, ada Master CIW Website Manager, dan ada Master CIW Enterprise Developer. Lalu ada World Organization of Webmaster atau WOW. Yaitu adalah organisasi nirlaba profesional yang berdedikasi untuk mendukung individu dan organisasi yang membuat, mengelola, atau memasarkan situs web. Yang pertama ada WOW Certified Apprentice Webmaster atau CAW. Dengan sertifikasi CAW, seseorang dianggap memiliki pengetahuan dasar mengenai internet, dapat membuat layout halaman web, membuat konten yang kaya dan nyaman, membuat dan memanipulasi image. Lalu yang kedua adalah WOW Certified Web Designer Apprentice atau CWDSA. Ini lebih ditujukan bagi para calon web designer. Pada pilihan ini, kandidat diharapkan menguasai seni mendesain web agar lebih artistik dan menarik. Next. Lalu yang ketiga adalah WOW Certified Web Developer Apprentice. Ditujukan bagi para pengembang web yang lebih banyak berurusan dengan struktur dan interaksi dalam menciptakan situs web. Lalu ada WOW Certified Web Administrator Apprentice, yaitu yang lebih banyak berkecimpung dengan infrastruktur software dan hardware yang mendukung komunikasi internet. Lalu ada WOW Certified Professional Webmaster, yaitu adalah jenjang yang lebih profesional atau bisa langsung diraih secara otomatis jika kandidat berhasil memperoleh 4 sertifikat pada tingkat apprentice. Lalu ada sertifikasi dari Lotus. Yang pertama ada Certified Lotus Specialist, merupakan sertifikasi pemula yang dirancang untuk menunjukkan tingkat dasar keahlian dengan Lotus Notes dan Lotus Domino produk. Sertifikasi CLS adalah langkah pertama pada jalur CLP atau Certified Lotus Professional. Yang kedua adalah Certified Lotus Professional, merupakan sertifikasi menengah yang dirancang untuk menunjukkan kemampuan Anda dengan Lotus Notes dan Lotus Domino produk. Sertifikasi CLP menawarkan jalan beberapa sertifikasi dan sertifikasi tingkat utama yang menunjukkan pengetahuan lanjutan, seperti Certified Lotus Professional Application Development dan Certified Lotus Professional System Administration. Next. Lalu ada sertifikasi untuk Novell. Novell adalah perusahaan yang bergerak dalam pengembangan sistem operasi jaringan. Jenis-jenis sertifikasinya adalah yang pertama, Novell Certified Linux Professional, merupakan sertifikasi untuk ahli Novell dengan kombinasi sistem operasi Linux dengan kemampuan administrator jaringan yang handal. Yang kedua, ada Novell Certified Linux Engineer. Sertifikasi ini merupakan kelanjutan dari Novell CLP. Lalu yang ketiga, ada
SUSE Certified Linux Professional. Merupakan sertifikasi bagi yang menguasai administrasi dalam lingkungan jaringan Linux SUSE. Yang keempat ada Master Certified Novel Engineer. Merupakan sertifikasi yang menguasai administrasi dalam lingkungan jaringan dengan titik berat multi-vendor serta spesialis multi-solusi jaringan industri. Selanjutnya yaitu ada manfaat sertifikasi. Yang pertama, manfaat bagi industri adalah membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Yang kedua, membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi HRD khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya. Yang ketiga, membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas. Manfaat bagi tenaga kerja atau profesional. Yang pertama, membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi atau industri atau kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi. Dan yang kedua, ada membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. Yang ketiga, membantu tenaga profesi dalam memenuhi prasyarat regulasi. Yang keempat, membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Yang kelima, membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar bursa tenaga kerja. Berikut adalah kelebihan sertifikasi. Kelebihan sertifikasi yaitu yang pertama, memiliki daya saing yang tinggi dalam dunia kerja. Yang kedua, memiliki kompetensi kerja yang sesuai standar kerja, baik nasional, internasional, maupun secara khusus. Yang ketiga, mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional dan internasional. Dan yang keempat, meningkatkan peluang karir profesional dan meningkatkan kredibilitas orang tersebut. Yang kelima, menambah wawasan baru yang tidak dapat pada saat menempuh pendidikan formal. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan posisi dan juga reputasi profesional tersebut apabila sudah bekerja di dalam sebuah perusahaan. Nah, tentunya jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan sertifikasi ini yaitu jika kita ingin mendapatkan sertifikasi, tentu biayanya tidak murah. Rata-rata jika di dalam negeri, biasanya itu sertifikasi kisaran 2 juta sampai 3 juta, tergantung tingkatan yang kita ambil, misal tingkat profesional, spesialis, junior, dan lain sebagainya. Nah, dan yang kedua itu, sertifikasi itu terkadang ada yang dibatasi jangka waktunya. Jadi, ketika kita udah dapat sertifikat AAD misal, nah itu tuh dibatasi kalau nggak salah sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Mengapa? Karena seiring perkembangan teknologi, perlu juga pembaruan yang harus kita lakukan. Jadi seorang developer itu harus dapat belajar, dapat menyesuaikan situasi dan kondisi tentang teknologi yang sedang tren pada saat itu. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya cukup, jika ada salah atau tutur kata yang salah dan berbicara, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.